Masih saya belum kemudian masuk ke substansi soal bagaimana penyerahan COVID di DKI, penanganannya ke pemerintah pusat, tapi saya ingin bicara soal konstelasi politik dulu di sini. Saya ke Bung Andika. Mas Andika, kalau ke depan kita bicara jangan-jangan ada ahli lubis lainnya. Dengan pernyataan ahli lubis ini kemudian terbongkar semuanya. Contoh misalnya, PAN tetap membela Anies Baswedan. Nasdem yang kemudian sebelumnya berseberangan sekarang keras membela Anies Baswedan. Ini sudah mengerucut, sudah mengutuk. Apa yang kemudian disampaikan oleh ahli lubis membuka tabir bahwa jangan-jangan ada partai yang memang dengan hard, ya, die hard, kemudian Anies Baswedan, ada juga kemudian partai yang bisa jadi abu-abu. Dan partai yang abu-abu ini sekarang merujuk pada Gerindra. Oh, perlu saya jelaskan. Gerindra ini bukan partai abu-abu. Yang membela Anies Baswedan maksud saya. Yang perlu diperjelas adalah bahwa Gerindra adalah partai pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Apalagi saat ini wakil gubernur saat ini, Bang Rizia Patria adalah ketua DPD Partai Gerindra. Sebagai partai pengusung, kita berkomitmen untuk mengamankan program-program janji-janji kampanye yang tertuang di dalam RPJMD ini. Saya nggak tahu ini apakah bicara terlalu jauh atau tidak, Bung Andika. Kalau seandainya Pak Anies Baswedan mundur kan Bung Rizia bisa naik. Oh, tidak semudah itu. Memundurkan orang itu bukan semudah membalikan tangan, ada proses yang cukup panjang. Jadi jangan mengail di air yang keruh. Sekarang ini kita sudah bersepakat, kita sudah berkomitmen bahwa kita pasangan Anies Baswedan dan Rizia Patria ini kita berharap agar bisa melaksanakan program RPJMD dan janji kampanyenya pada saat dilaksanakan. Karena kami sebagai partai pengusung, ingat, kami sebagai partai pengusung tentunya berkomitmen untuk menjaga sehingga apa yang disampaikan bisa dilaksanakan dengan baik sampai akhir masa jabatannya. Sampai akhir masa jabatannya, saya pertegas. Menyangkut konstelasi politik ke depan itu urusan lain. Kalau ada partai-partai lain berpendapat seperti itu ya itu sah-sah saja. Kalau saya masuk ke substansi, Bung Andika, Mas Andika, saya masuk ke substansi. Apakah kemudian penyerahan penanganan COVID-19 ke pemerintah pusat adalah bentuk angkat tangan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Partai Gerindra? Saya tanyakan Partai Gerindra ya, bukan Bung Andika ini. Oke. Menurut kita tidak seperti itu ya. Menurut kita tidak seperti itu. Jadi bagaimanapun juga bahwa pemerintahan itu bukan saja ada gubernur tetapi juga ada DPRD. Tetapi terkait masalah kebijakan sebagaimana tertuang di dalam kebijakan dua menteri, SK 2 menteri, itu berada di tangan gubernur. Artinya segala policy yang menyangkut masalah penanganan COVID ada pada tangan gubernur. Kalau gubernur melihat bahwa penanganan kemudian diserahkan kepada pusat, pertanyaannya apakah ini menunjukkan ketidakmampuan DKI untuk menyelesaikan menyangkut indikator masalah. Indikator apa? Kalau iya, kalau tidak apa? Kalau iya apa? Kalau kita melihat bahwa DKI masih mampu melakukan ini. DKI masih mampu melakukan ini. Hanya saja bagaimanapun juga harus berkoordinasi, harus berkomunikasi dengan pusat. Ini dibutuhkan komunikasi dengan pusat. Jadi nggak ada itu pernyataan bahwa menyerahkan sepenuhnya penanganan COVID-19 di DKI Jakarta ke pemerintah pusat? Intinya begini kalimatnya, duduk bareng pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pusat. Bagaimana bentuk arahan dari pusat, maka DKI melaksanakan dengan segala kearifan lokal. Oke, jadi apa yang disampaikan Anda mau menyangkal apa yang disampaikan Ali Lubis salah, bahwa tidak ada penyerahan penanganan COVID DKI Jakarta ke pemerintah pusat oleh Gubernur Anies Baswedan. Ini yang perlu diluruskan. Bukan penyerahan secara keseluruhan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi mengingat ini kan timbul permasalahannya apabila 2 minggu ke depan tidak duduk bersama, pusat tidak langsung turun ke bawah, maka rumah sakit akan penuh semuanya. Tidak akan bisa ditangani oleh DKI secara sendiri-sendiri. Oke, Bung Gembong. Sehingga DKI, ayo pemerintah pusat, yuk kita duduk bareng. Tidak menyerahkan secara sepenuhnya. Duduk bareng bukan menyerahkan penanganan, begitu ya? Garis bawahnya tidak menyerahkan penanganan kepada Mas Gembong, silakan. Otonomi daerah. Saya yakin pusat menghargai otonomi daerah. Ya, gini Mas Eman, ada 2 sinyal yang ingin saya sampaikan. Sinyal pertama memang Pak Anies kewalahan. Di mana kemudian indikatornya? Ya, karena memang penyebaran COVID-19 di Jakarta sudah cukup mengkhawatirkan. Kan bukan Jakarta aja, hari ini misalnya Jawa Barat yang paling tinggi, kemudian beberapa kali misalnya Jawa Timur. Nanti dulu,
Pak Anies kewalahan dalam menghadapi ini yang pertama. Sinyal yang pertama. Sinyal yang kedua soal koordinasi. Ini sebetulnya yang penyerahan dalam konteks koordinasi antara daerah penyangga. Sebenarnya kan di situ. Bahwa Pak Anies tidak mampu melakukan koordinasi dengan daerah penyangga, maka Pak Anies melempar itu kepada pemerintah pusat dalam konteks melakukan koordinasi dengan daerah penyangga. Sebenarnya inti yang ingin disampaikan oleh Pak Anies kepada pemerintah pusat itu penyerahan dalam konteks koordinasi, membangun koordinasi penanganan COVID-19 di daerah penyangga. Sebenarnya kan di situ, Mas Eman. Jadi apa yang kemudian dikatakan kalau daerah penyangga itu kemudian bukan wilayah pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan juga kemudian kewenangan dari Gubernur Anies Baswedan dan meminta tolong pemerintah pusat untuk ikut membantu, kan nggak ada yang salah? Dalam konteks itu memang tidak salah, maka saya katakan ketika dalam konteks koordinasi antara daerah penyangga, maka itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka paslah kalau Pak Anies menyampaikan atau memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi dengan daerah penyangga. Ya, artinya apa yang kemudian disampaikan Ali Lubis itu tidak benar bahwa menyerahkan penanganan COVID di DKI Jakarta ke pemerintah pusat. Bukan begitu dong konteksnya? Pemahaman yang saya tangkap dari Pak Ali Lubis mungkin adalah bahwa Pak Anies seolah-olah menyerahkan penanganan COVID-19 kepada pemerintah pusat. Kan dan itu salah? Iya, padahal yang dikandung maksud oleh Pak Anies adalah koordinasi kepada daerah penyangga. Baik. Kan Jadi kita sepakat bahwa apa yang disampaikan Ali Lubis itu salah konteks begitu ya, baik PDIP maupun dari Gerindra. Pertanyaan saya, apakah kemudian itu wajar dilakukan untuk menyerahkan daerah-daerah penyangga yang bukan kewenangannya kepada pemerintah pusat? Mas Gembong dulu. Dalam konteks koordinasi memang itu kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah bagaimana melakukan kolaborasi antara Pemda DKI Jakarta dan daerah penyangga. Ini intinya di situ. Siapa yang bisa membendung pergerakan orang dari Bekasi menuju Jakarta kan tidak ada yang bisa. Yang bisa melakukan koordinasi adalah pemerintah pusat. Nah, ini yang sebetulnya dimaui oleh Pak Anies mungkin seperti itu. Gitu loh. Dan itu sudah benar menurut Anda? Cukup dalam konteks koordinasi saya sepakat apa yang disampaikan Pak Anies. Gitu loh. Oke, jadi nggak ada masalah dengan apa yang kemudian untuk melakukan koordinasi dengan daerah penyangga. Jadi dalam konteks ini nggak ada masalah sehingga Ali Lubis Anda mengatakan bahwa ya walaupun bukan partai Anda nih ya, itu adalah salah konteks dan salah kesimpulan. Tapi yang paling penting adalah yang disampaikan Pak Ali Lubis adalah peringatan keras bagi Pak Anies untuk maksimal melakukan pekerjaannya dalam konteks penanganan COVID-19. Ini yang paling penting. Gitu loh, Mas. Di mana Anda kemudian mengatakan bahwa tidak maksimal? Banyak hal, Mas. Kalau kita pertanyaannya mana yang tidak maksimal, hampir seluruh kegiatan itu tidak maksimal. Ya, misalnya contoh, sebutkan satu atau dua misalnya. Dalam konteks pengawasan, PSBB namanya PSBB ketat, tapi ketatnya di mana? Pengawasan tidak ada. Kan gitu, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelibatan masyarakat secara aktif untuk memerangi COVID-19 tidak maksimal. Karena Pak Anies hanya membentuk, contoh, membentuk yang namanya gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat RW. Tapi hanya sekedar dibentuk. Setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan. Nah, inilah sebetulnya yang kunci utamanya bagaimana melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi COVID-19 ini. Gitu loh, Mas. Silakan Mas Andika, Anda menjawab apa yang kemudian ditudingkan oleh Mas Gembong. Silakan. Begini. Jadi, kita bersepakat dulu, otonomi daerah itu berada di masing-masing wilayah. Jakarta otonomi daerah sendiri, Kabupaten Penyangga otonomi daerah sendiri. Sehingga untuk melakukan koordinasi, itu tentunya perlu melibatkan pusat. Apa yang disampaikan oleh Mas Gembong tadi, itu sependapat. Perlu melibatkan pusat. Jadi penyerahannya kepada pusat, penyerahan dalam bentuk koordinasi. Ini saja, koordinasi dengan daerah-daerah penyangga. Tadi nggak ada masalah soal itu, tapi soal yang tadi disebutkan, Bung Andika, soal pengawasan misalnya, soal pembentukan RT RW yang kemudian harusnya bisa mengawasi, tapi nggak ada pengawasan yang ketat itu yang disampaikan oleh Bung Gembong. Silakan. Saya punya pendapat sendiri, dan saya juga mengakui bahwa law enforcement terhadap pelanggaran PSBB ini masih sangat lemah, baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat. Ini masih sangat lemah. Kemudian juga pelibatan unsur dari tingkat provinsi sampai tingkat ke bawah di tingkat RT ini juga masih kurang maksimal. Oleh Gubernur DKI Jakarta? Iya, ini kurang maksimal. Kenapa? Karena pendelegasian tugas yang diberikan dari tingkat provinsi sampai ke tingkat RT itu tidak secara jelas, tidak secara gamblang. Sanksi-sanksi yang diberikan juga kepada masyarakat, kepada pelaku usaha,
tidak dijalankan secara baik. Berarti Anda Itu setuju dong dengan jalan-jalan PDI benar. Perjuangan? Anda sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Gembong Saya dan PDI Perjuangan? sepakat. Untuk itulah saya katakan bahwa gubernur juga tidak perlu alergi untuk dikritik. Kenapa? Karena kalau kita mengkritik artinya kita ingin menjadi lebih baik. Oke. Masyarakat lebih baik, kesehatannya menjadi lebih baik. Baik, terima Hanya kasih. perlu etika dan cara saja bagaimana etika Semua perlu untuk kemudian mengkritik suatu dikritik. kebijakan. Untuk Begitu. kemudian penanganan ini tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga pemerintah daerah yang lain. Tentu ini menjadi hal yang positif karena ini adalah kerja kolosal untuk bersama-sama. Tapi poin penting dalam soal ini adalah kali ini dalam kritik Gubernur DKI Jakarta, Gerindra untuk pertama kalinya sejalan dengan PDI Perjuangan. Terima kasih Bung Andika dari Partai Gerindra dan Bung Gembong dari PDI Perjuangan. Terima kasih.